What's up, boys? Nah, kali ini Northvoice balik lagi dengan sebuah produk review. Kalian bisa lihat di sini. Kali ini kita mau nge-review sebuah keyboard gaming dari Logitech, di mana sebenarnya keyboard ini keluarnya udah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Cuman kenapa sih baru sekarang kita mau nge-review? Karena menurut gua keyboard ini di market zaman sekarang bisa menjadi sebuah keyboard yang sangat menarik di marketnya. Di harganya yang cuma sekitar sejutaan lebih dikit ini bisa menarik banget karena dia udah pakai switch Cherry MX, di mana pastinya bagi kalian para keyboard gamer entusias di situ udah pasti Cherry MX ini menjadi sebuah standar bagi sebuah switch keyboard yang bisa dibilang udah bagus lah kalau misalkan pakai Cherry MX. Nah, sekarang kita udah punya Logitech G610 Orient dari Logitech pastinya, di mana di sini yang menggunakan Cherry MX Switch Blue, di mana Switch Blue ini yang pasti suaranya clicky banget kayak gini. Jadi yang pasti kalau misalkan pakai keyboard ini semua orang bakal tahu kalau kita pakai sebuah gaming keyboard karena dia berisik. Nah, cuman fokusnya nggak di situ. Kali ini saya mau ngebahas karena keyboard ini di harganya murah, dapet Cherry MX Switch juga, dan di sini yang pasti mereknya Logitech, di mana Logitech itu pasti udah menjadi sebuah brand yang punya standar kualitas yang udah lumayan tinggi. Nah, pertama-tama saya mau ngebahas dulu soal bodinya di sini. Si G610 ini bodinya bodi plastik seperti biasa, dan kalau misalnya kita lihat dari segi desainnya, depannya ada logo Logitech G Gaming seperti ini yang ada nyala juga. Udah gitu di sini ada tombol untuk gamingnya, di mana tombol gaming ini kalau kita pencet di sini tombol Windowsnya nanti nggak bisa diakses. Jadi di sini untuk tombol gaming biar kita nggak sengaja kepencet tombol Windowsnya. Di sebelahnya ada tombol lighting di sini, di mana lightingnya dari si G610 ini sayangnya masih belum RGB. Nah, mungkin bagi kalian yang memang nggak suka warna yang terlalu warna-warni, nggak suka warna RGB, G610 ini bisa menjadi sebuah pilihan karena memang ya belum ada RGB-nya. Nah, tombol lighting ini bisa kita pencet untuk kita kalibrasi di sini untuk brightness dari si backlight keyboardnya ini. Jadi kita mau paling terang, mau sampai yang paling gelap, sampai nggak nyala sekalipun bisa pakai tombol yang ada di sini nih. Nah, udah tombol di sebelahnya ini untuk audio semuanya, di mana di sini ada mute, ada play, pause, dan segala macam. Dan di sini ada volume scrollernya, di mana volume scroller ini menurut saya enak banget ya dipakainya. Karena di sini nggak ada kayak semacam level-levelnya gitu, dia langsung suka-suka kita aja, kita mau turunin, kita mau naikin, udah pasti convenient banget lah, jauh lebih convenient pakai yang scroll begini dibandingkan dengan dedicated button untuk volume sendiri. Jadi di sini bisa menjadi sebuah props untuk si G610 ini. Nah, udah gitu si G610 ini untuk layoutnya di sini merupakan sebuah keyboard full size, jadi semua tombol yang biasanya ada di keyboard pada umumnya ada di G610 ini. Nah, yang berbeda dibandingkan dengan gaming keyboard lainnya adalah tidak adanya tombol makro dedicated button yang ada di G610 ini dibandingkan dengan beberapa keyboard lainnya. Yang biasanya nih tombol makro biasanya kalau nggak ada di atas, ada di samping sebelah kiri, di mana tombol makro itu bisa kita remap ke tombol yang sesuai kemauan kita pas kita lagi main game. Nah, mungkin di G610 ini tombol-tombol lainnya bisa lah kita remap, cuman nggak ada dedicated buttonnya untuk sebuah tombol set makro. Mungkin bagi beberapa gamer ini merupakan sebuah turn off, cuman personally buat gua, karena gua juga jarang pakai tombol makro, jadinya gua memang lebih prefer keyboard yang nggak ada tombol makronya kayak begini. Jatuhnya kelihatannya lebih simple, lebih clean look, dan nggak terlalu besar. Nah, udah gitu sekarang gue mau ngomongin soal kabelnya, di mana kabelnya di sini bisa kita lihat. Kabelnya ini sepanjang 1,6 meter dan kabel ini kabel braided. Jadi pastinya kalau misalnya kita bengkok-bengkokin udah gak gampang patah. Yang sayang dari keyboard ini adalah dia masih belum detachable. Jadi dia tetap nempel aja di sini. Kalau kita misalkan mau bawa kemana-mana ya mesti agak ribet sedikit lah karena kabelnya tetap nempel ke keyboardnya. Itu aja. Untuk bagian belakangnya bisa kita lihat nih ada kayak semacam garis-garis horizontal seperti ini untuk layout belakangnya. Ada 5 rubber feet di sini, di kiri kanan atas bawah di sini, dan di tengah di bawah ada 1. Udah gitu untuk kakinya dari keyboard ini di sini ada 2 level, di mana level pertama bisa kita buka nih bagian atasnya agak sedikit-dikit nih naiknya, dan level kedua nih yang rada tinggi di sini. Jadi sesuai kebutuhan kita aja, kita pengennya gimana sih kakinya ini naik. Nah, ini nyambung ke si build dari si G610 ini, di mana kalau misalnya kita lihat dari samping, nah bodinya ini rata, semuanya rata. Hasil kalau misalnya kita taruh seperti ini dan kita ketik, indentasi dari si keyboard ini nggak terlalu berasa agak naik. Jatuhnya kalau misalnya kita taruh, mesti banget kakinya kalau misalkan gua nih, kalau gua pakai masih banget kakinya gua naikin yang sampai paling ujung. Jadi dengan begini paling nggak kita punya sedikit level indentasi yang bisa bikin kita ngetiknya lebih nyaman dibandingkan kalau bener-bener rata kayak begini. Nah, indentasinya nggak berasa, jadi kayak berasa yang ngetik di sebuah laptop, di mana laptop kan datar tuh seperti itu.
Nah, udah gitu menurut gua kalau misalnya kita mau ngomongin soal build quality, di mana di sini nih untuk surface depannya di sini finishnya udah pakai matte begini dan ini pastinya udah fingerprint resistant juga. Overall build quality-nya juga menurut gua udah bagus karena di sini sekali lagi ya brandnya Logitech udah ada sebuah standar kualitasnya lah. Kalau misalkan kita ibaratnya nih kita gini-giniin nggak berasa banget, nggak berasa kayak kopong, udah gitu kalau kita pencet-pencet juga udah berasa pokoknya bagus lah dari si Logitech ini. Ya mungkin ada beberapa poin yang gua agak rada gimana sedikit, yaitu di tombol untuk di sininya nih tombol utilization-nya, di mana di sini berasa agak murahan tombolnya. Jadi dari suara kliknya juga, dari rasa dari button-nya ini juga mungkin bisa diimprove lagi dari si G610 ini. Nah boys, jadi intinya kalau misalkan kalian lagi nyari sebuah keyboard gaming yang misalkan kalian pengen punya, pakailah Cherry MX, di mana Cherry MX itu pastinya udah bener-bener kualitasnya nggak usah diomongin lah, udah bagus banget, udah standar paling oke. Dan memang biasanya kan keyboard Cherry MX itu rada mahal. Di sini kalian bisa mendapatkan sebuah keyboard dengan brand Logitech nih, brand Logitech, brand yang udah bisa dibilang kualitasnya bagus juga dengan harga cuman sejuta lebih dikit. Pastinya sebuah pilihan yang sangat menarik di pasar zaman sekarang. Mengingat apalagi pas rilis nih si G610 harganya sekitar 2 jutaan waktu itu. Nah sekarang tinggal di sejutaan lebih kita bisa mendapatkan produk yang sebenarnya dulu ini kualitas produk harga 2 jutaan menurut gua udah mantep banget. Cuman sayangnya memang di sini masih belum ada RGB. Jadi bagi para penyuka RGB mungkin ya agak kurang cocok lah. Cuman bagi yang RGB menurut kalian nggak terlalu penting, ini menurut gua bisa banget lah menjadi sebuah produk keyboard gaming pilihan di harga sejutaan. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Logitech G610 Orient ini dengan switch Cherry MX Blue. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan pencet belnya biar kalian tahu kapan kita upload video lagi. Komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Logitech G610 Orient switch Cherry Blue ini di harga sejutaan di tahun 2020 ini. Boleh komen di bawah. Saya Bola, signing out.